Halo teman-teman, apa kabarnya? Teman-teman, hari ini aku dan Alvin lagi ada di mana, Vin? Di Taman Trembesi. Di Halo Taman juga Trembesi. teman-teman. Taman Trembesi ini juga salah satu objek wisata baru ya, Bro, di Iya, salah Madiun. satu objek wisata baru. Nah, Semakin berbenah Kota Madiun. bener, di sini banyak banget sih teman-teman. Ada kayu-kayu yang umurnya udah puluhan tahun. Iya. Ada yang dari 1927. Wah, itu lama banget, lebih tua dari kita ya, Bro. Iya. Jauh lebih tua dari Bahkan kita. lebih tua dari nenek kakek kita. Iya. Nah, hari ini aku sama Alvin pengen ngebahas satu hal lagi. Kemarin kita berdua udah bahas tentang bagaimana Indonesia versus Malaysia, tentang orang-orangnya lebih ramah mana sih terhadap difabel, orang Indonesia atau orang Malaysia. Nah, di konten kali ini kita berdua akan ngebahas tentang apa, Bro? Tentang Tentang ketenaga kerjaan. iya, bener, Ini dunia ceritanya kerja. Indonesia Malaysia lagi ini, Cat. Bener, karena teman-teman, Alvin selain dia menuntaskan pendidikan S1-nya di Malaysia, Alvin juga sempat magang ya, Vin, Iya, di sempat Malaysia. magang. Sempat magang kerja di Malaysia, dan Alvin punya beberapa pengalaman tentang bagaimana sih kerja di Malaysia itu. Nah, boleh Iya. ceritain dulu, Bro, dikit gitu. Ya, jadi alasan kenapa aku magang pertama itu dikarenakan kalau teman-teman yang kuliah di Malaysia ataupun mau kuliah di Malaysia bisa tahu ya, itu adalah salah satu persyaratan buat kita untuk lulus gitu. Jadi kalau kalian tidak mau magang ya kalian tidak bisa lulus. Dan tiap kampus biasanya punya durasi magang sendiri-sendiri sih. Kayak kampus aku durasi magangnya antara 6 sampai 12 bulan dan aku ngambil yang 12 bulan, berarti 1 tahun magang. Praktis 1 tahun ya. Iya. Nah, Bro, kan kalau kontenku kayak biasa kemarin kan kita juga ngebahas tentang difabel nih. Iya. Nah, hari ini kita juga mau bahas seputaran nih dunia kerja, tapi terkait penerimaan difabel. Gimana Iya. tuh, Bro, kalau di Malaysia? Ya, penerimaan difabel seperti yang sudah saya katakan sebelumnya di podcast sebelumnya, bisa kalian tonton kalau kalian belum nonton. Betul. Iya. Jadi emang lebih baik sih dibandingkan Indonesia, masih satu level lah. Aku nggak bisa bilang jauh lebih baik, enggak, tapi satu level di atas kita dalam hal acceptance dan juga awareness Acceptance, tentang awareness. orang-orang difabel di sana jika Oke. dibandingkan di sini. Oke, nah kalau misalkan difabel sendiri dalam dunia kerja, Bro. Ya, jadi dulu waktu aku cari kerja untuk magang, karena emang kampus tidak memberikan pekerjaan gitu ke kita, kita suruh cari sendiri kan. Jadi aku harus cari di internet, di beberapa job seperti di LinkedIn, di Indeed dan Ya, sebagainya. intinya ke platform Pekerjaan, job portal. job portal Iya. lah ya. Heeh. Di Malaysia itu banyak sih, terutama di perusahaan besar ya. Dia biasanya menulis disclaimer gitu di bawah job description bahwa mereka ini sangat menjunjung tinggi keberagaman in terms of ras dan juga dalam hal difabel, karena bagi mereka asalkan orang-orang difabel ini memiliki skill yang dibutuhkan untuk perusahaan, untuk yang bisa memajukan perusahaan itu atau bisa memberi kontribusi untuk perusahaan tersebut, why not gitu loh mereka terima. Karena kan juga kita tidak boleh memberikan diskriminasi. Justru dengan adanya keberagaman dalam satu kantor itu menurut orang Malaysia itu adalah hal yang bagus gitu loh. Oke. Bagaimana seorang difabel bisa memberikan kontribusi di kantornya itu adalah hal yang benar-benar plus point. Oke, berarti keberagaman Ya. dan keberadaan difabel di satu perusahaan itu justru jadi plus point ya di Ya, sana. justru itu jadi plus point, dan itu waktu aku di sana emang lagi gencar-gencarnya sih pemerintah Malaysia juga mengadakan beberapa program untuk ini loh, kalian harus menerima difabel karena difabel juga bisa bekerja seperti orang normal, bahkan kita kan nggak tahu, bisa saja mereka melampaui kita gitu loh. Kayak contohnya dulu Richard sama saya. Richard malah melampaui saya di SMA Bona. Saya Itu cuma kan ranking juga- 14, Richard ranking berapa itu? 5 besar terus. Ya itu kan semua karena anugerah Tuhan. Nah, tapi balik lagi ke soal penerimaan tenaga kerja difabel. Berarti pemerintah di sana juga support ya, Bro? Iya, sangat support sekali. Karena biar bagaimanapun mereka juga rakyat Malaysia gitu loh. Mereka harusnya memiliki hak yang sama dengan
rakyat Malaysia yang lainnya. Ya. Berarti dari segi regulasi tentu mereka ada ya. Iya ada. Mereka Tapi sudah punya regulasi. perusahaan-perusahaan itu sendiri juga menerapkan dalam peraturan perusahaan. Iya, terutama perusahaan besar. Oh. Mungkin sekarang udah lebih luas ya, tapi kalau waktu aku dulu di sana perusahaan-perusahaan besar yang mengadakan itu. Itu bagian dari corporate social responsibility sih. Oh, iya. CSR-nya mereka ya. Iya, CSR. Benar Tapi sih. kayaknya sekarang Tapi udah lebih luas. Bidang kerjanya mereka di sana gimana? Memang bebas atau hanya terbatas bidang-bidang tertentu? Misalkan nih kalau di Indonesia ya, untuk teman-teman difabel sensorik netra biasanya menjadi telemarketer Iya. atau yang telepon atau apa. Kalau misalkan teman-teman difabel sensorik rungu biasanya lebih ke arah desain atau membuat sesuatu gitu. Nah, kalau di sana gimana? Bebas atau? Di sana kalau dibilang bebas enggak ya, karena harus disesuaikan dengan kemampuan dari individu itu sendiri. Tetapi job scope-nya lebih luas. Setahu saya untuk difabel sensorik netra bukan hanya telemarketing sih, ada beberapa pekerjaan lain yang lebih tinggi. Ya asalkan orang itu mampu, pasti diberikan posisi lah. Itu kan tergantung di interviewnya juga. Intinya berdasarkan ability ya bro ya? Iya, berdasarkan ability. Tapi kalau memang pekerjaan itu benar-benar membutuhkan seseorang yang mungkin difabel sensorik netra tidak bisa lakukan, seperti harus mobilitasnya tinggi, kayak saya kan magang sales, jadi harus mobilitas tinggi, harus sering berpindah-pindah tempat. Mungkin di pekerjaan seperti itu ada beberapa batasan lah, tapi saya yakin jauh, bukan cuma telemarketing sih, pasti ada beberapa posisi lain yang bisa dimasukin lah. Bener banget sih teman-teman. Sejujurnya ya bro, Indonesia sendiri tuh udah punya tuh regulasinya di Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Kalau setiap perusahaan wajib paling tidak ya mempekerjakan 1% dari keseluruhan tenaga kerjanya itu adalah teman-teman difabel. Itu untuk perusahaan swasta. Nah, kalau untuk tenaga kerja di pemerintahan seperti ASN dan sebagainya, itu ada ketentuannya kewajiban 2% bro kalau di Indonesia. Sebenarnya juga sudah bagus karena sudah ada regulasi kan. Bener. Iya. Jadi nggak beda jauh lah sama Malaysia. Ya regulasi memang kita sudah ada, tapi sayangnya masih banyak komplain bro dari teman-teman komunitas difabel. Bahkan ini ya bro ya, akhir-akhir ini juga ada beberapa kasus di mana CASN lah, dia calon aparatur sipil negara, digugurkan status calon aparatur sipil negaranya hanya karena dia merupakan seorang difabel. Seperti yang temen aku alamin juga, Baihaki, temen asal Jawa Tengah, dia harusnya menjadi CASN guru matematika, tapi setelah dia lolos seleksi ini itu statusnya dia digugurkan bro, karena alasan dia merupakan difabel sensorik netra. Waduh, itu agak disayangkan sih sebenarnya. Juga tidak seharusnya diperlakukan seperti itu, karena kan sama kayak kita semua ya, sama kayak saya, teman kamu yang difabel itu kan juga rakyat Indonesia, dan setiap rakyat Indonesia kan memiliki hak yang sama. Actually betul bro, betul banget, bahwa kita harus membiasakan bahwa ya kita beragam tapi kita setara. Benar-benar. Dan ya aku sering bilang kalau memang kita harus menghargai keberagaman itu untuk satu harmoni kan ya bro ya. Iya, benar sekali. Nah tapi dalam dunia kerja memang masih ada stigma-stigma biasanya nih bro ya, yang sering juga kalau teman-teman juga nonton di podcastku yang sama Mama, itu Mama juga sempat bilang kan kalau difabel sensorik netra itu identiknya dengan tukang pijit, dengan ini, dengan itu, dengan pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Padahal enggak ya bro ya? Enggak dong. Bahkan kalau boleh saya tambahkan ya, tiba-tiba ingat gitu. Itu ada satu dosen aku yang dia low vision sih, jadi dia bukan benar-benar nggak bisa melihat gitu, tapi dia low vision. Jadi dalam artian dia emang ada kesulitan dalam penglihatan, tapi masih bisa melihat lah. Itu juga jadi dosen senior di kampus aku, dan dia ngajar ini sih, actuarial science. Kalau kata teman-teman aku yang di jurusan itu, ini sih banyak kayak
jurusannya lebih ke matematika gitu sih katanya. Dan dia juga ngajar juga aku lihat oke-oke aja, bahkan temen aku bilang salah satu dosen yang paling enak untuk ngajar sih. Cuman emang karena low vision itu mungkin beberapa murid, terutama murid yang dari negara berkembang ya, masih sedikit merendahkan dia gitu. Tapi kalau orang Malaysianya sendiri udah fine-fine aja sama dia. Oke, berarti intinya semua pekerjaan, semua bidang kerja itu bisa kita masukin semua teman-teman. Iya. Untuk teman-teman Asalkan difabel, skillnya memenuhi syarat pasti bisa. betul. Lah. Ya. Intinya adalah pada fokusnya ability ya bro ya. Iya, ability. Jangan berfokus kepada nggak bisa nih karena ini karena itu. Iya. Tapi apakah teman-teman difabel ini mampu atau memang pokoknya penerimaan perusahaan-perusahaan, seluruh perusahaan, bahkan aku juga berharap nih pemerintah juga memperhatikan dalam rekrutmen tenaga kerja, juga harus memperhatikan berdasarkan kemampuan, bukan berdasarkan kondisi seseorang, iya. bukan berdasarkan apa yang ada yang melekat di depannya, tapi juga harus berdasarkan kemampuan. Dan bukankah keberagaman itu sebenarnya salah satu strength dari perusahaan? Karena kalau perusahaan punya orang yang difabel dan orang yang mungkin normal, sama seperti saya dan Richard, kita pasti punya cara pandang yang berbeda karena pengalaman yang dialami kawan-kawan kita yang difabel dan yang normal itu kan pasti beda. Dan dengan sudut pandang yang berbeda ini, kalau perusahaan bisa menyatukan jadi satu, itu kan malah jadi kekuatan tersendiri ya buat perusahaan. Betul, betul banget. Nah, itu teman-teman perbincangan kita hari ini tentang dunia kerja dan difabel. Ada yang mau ditambahkan, bro? Enggak sih, saya kira itu aja. Cuman aku berharap kedepannya acceptance dari masyarakat Indonesia semakin tinggi ya untuk difabel, karena mereka juga rakyat Indonesia, mereka memiliki hak yang sama dengan kita. Jangan membeda-bedakan lah. Ya, itu betul aja. Dan untuk perusahaan-perusahaan di luar sana, teman-teman yang ada di perusahaan-perusahaan, teman-teman yang memiliki perusahaan juga lihatlah difabel dari ability-nya, dari kemampuannya. Juga teman-teman yang ada di pemerintahan juga jangan karena dia memiliki keistimewaan tertentu itu mengakibatkan dia tidak bisa menduduki jabatan tertentu. Enggak. Tapi orientasinya adalah kepada ability. Oke, bro? Betul sekali ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah dengerin kami berdua hari ini dari Taman Terembesi Kota Madiun. Kami seneng banget bisa nyapa teman-teman semua. Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu semangat. Dari kami berdua, salam antusias.